Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Universitas Airlangga yang beranggotakan saya, Riko Andrianto, dan rekan saya Ilna yang berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Berdasarkan data dari World Top 20 tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 67 dari 203 negara dalam kualitas sistem pendidikan. Hal ini mendengungkan kabar buruk dalam lingkup pendidikan Indonesia. Mengingat, menurut Nur Ali tahun 2003, apabila stabilitas negara terguncang atau kemajuannya terhambat, maka pertama-tama yang perlu ditinjau adalah sistem pendidikan. Di antara tantangan yang paling krusial saat ini adalah masalah pendidikan karakter. Dominasi hiburan telah menyeret anak-anak pada hal-hal yang melenakan. Fenomena kecanduan gawai telah berada pada situasi yang mengkhawatirkan. Tercatat, pada tahun 2022, sebanyak 33,44% anak-anak di Indonesia telah menggunakan gawai, dengan 24,96%-nya mengakses internet. Hadirnya teknologi serupa gawai seharusnya menjadi peranti yang mampu mendukung sistem pendidikan karakter bagi anak. Sayangnya, pemanfaatan tersebut belum menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan teknologi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, agama yang seharusnya menjadi filter pendidikan karakter perlahan-lahan mulai tergeser. Padahal, jika merunut pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional bertujuan dalam berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sistem pendidikan yang kurang menekankan pembentukan karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual, menjadi penyebab rendahnya pendidikan karakter. Selain itu, kondisi sosial yang ada kurang mendukung dalam pengembangan karakter yang baik. Sehingga hari ini dapat kita lihat terjadi banyak penyimpangan karakter dan degradasi moralitas pada generasi muda Indonesia. Menanggapi kompleksitas problematika tersebut, penulis menginovasikan game simulator melalui optimalisasi pengembangan karakter dan akhlak yang dalam Islam sendiri sejalan dengan pembentukan akhlak sebagai salah satu tujuan dari pendidikan Islam. Untuk itulah, penulis mengangkat inovasi bertajuk Moralin, implementasi game simulator berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai upaya pembentukan karakter dan akidah akhlak muslim rabbani. Konsep ini berangkat dari keprihatinan kondisi anak-anak terutama muslim yang mulai meninggalkan sikap sopan santun, kehilangan karakter yang baik, hingga menurunnya akhlak yang dimiliki. Penerapan konsep tersebut memanfaatkan jejaring pada media gawai sebagai sarana bermain dalam menggunakan game simulator. Gagasan ini juga merupakan wujud dari dedikasi generasi muslim terhadap penjagaan karakter dan akhlak sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Gagasan Moralin merupakan inovasi game simulator yang bersifat demonstratif, lebih mudah diduplikasi karena pada usia anak memulai perkembangan karakter, yaitu dimulai dari usia 7 tahun, yang banyak menggunakan indera penglihatan ketimbang indera pendengaran. Anak lebih senang menonton daripada mendengar. Segala sesuatu yang dilihat oleh anak lebih mudah untuk ditiru. Keteladanan dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus terbukti efektif merubah perilaku anak. Selain itu, akhlak yang ingin dicapai melalui gagasan Moralin terbagi menjadi dua, yaitu mencapai akhlakul mamudah dan menghindari adanya akhlakul masmumah. Akhlakul mamudah disebut juga sebagai akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Contoh implementasinya adalah sikap rela berkorban, jujur,
sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah akhlakul masmumah, yaitu adalah akhlak tercela yang merupakan satu di antara tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Contoh implementasinya adalah sikap sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, gibah, dan lain sebagainya. Pada gagasan Moralin sebagai game simulator juga menerapkan beberapa output sistem karakter yang menunjang adanya keberhasilan pengguna ketika bermain. Mengutip dari Lekona dalam Amirowo, memaparkan bahwa sistem karakter terdiri dari 3 ranah itu sebagai berikut, yaitu adalah 1. Pengetahuan moral, 2. Perasaan moral, dan yang ketiga adalah tindakan moral. Contoh implementasi dari pengetahuan moral adalah kesadaran moral, pengetahuan, memahami sudut pandang lain, penalaran, keberanian mengambil keputusan, dan pengenalan diri. Contoh implementasinya adalah mendengarkan hati nurani, harga diri, empati, cinta kebaikan, kontrol diri, dan rendah hati. Selanjutnya adalah implementasi dari tindakan moral, yakni seperti kompetisi, keinginan, dan kebiasaan. Melalui 3 karakter utama, yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral menjadi target pembentukan karakter pada gagasan game simulator Moralin. Selain itu, fitur yang ingin dicapai melalui game simulator Moralin sebagai berikut. Fitur yang pertama adalah misi moral. Fitur ini mengajak pengguna untuk menyelesaikan misi kebaikan dalam bentuk simulasi. Misi tersebut seperti membantu orang di sekitarnya, berdoa sebelum melakukan sesuatu, menjaga sopan santun pada orang sekitar, serta kegiatan lainnya yang membentuk karakter anak dan meningkatkan moral guna mencapai akhlak yang mulia. Selanjutnya terdapat fitur jelajah. Fitur ini mengajak pengguna dalam bereksplorasi di berbagai tempat yang paling sering dikunjungi, seperti sekolah, rumah, dan taman lain. Dalam penjelajahan ini, pengguna diajak dan disuguhkan petunjuk-petunjuk dalam beraktivitas yang berbasis penanaman akhlak Islami. Mulai dari informasi perilaku yang dianjurkan dan dilarang, keuntungan melakukan kegiatan kebaikan, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan pengguna dapat mengimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya terdapat fitur doa. Dalam fitur doa ini, pengguna akan disediakan informasi mengenai doa-doa ketika pengguna hendak melakukan suatu kegiatan tertentu. Misalnya ketika makan. Sebelum menyentuh peralatan makan, maka akan terdapat informasi doa tersebut. Tidak hanya dalam bahasa Arab, pengguna juga disuguhkan dengan penggunaan bahasa Latin dan terjemahan. Hal ini memungkinkan pengguna dalam mengimplementasikan doa-doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Selanjutnya terdapat fitur tiba-tiba kuis. Fitur ini merupakan fitur kuis dadakan yang menampilkan pertanyaan kepada pengguna yang dapat menentukan karakter dalam pengambilan keputusan. Selain itu, fitur ini juga membantu pengguna untuk berempati maupun melakukan hal yang baik. Sehingga fitur tiba-tiba kuis ini membantu dalam respon yang cepat dalam ketika pengguna menjawab pertanyaan yang diberikan. Kompleksitas problematika tersebut mendorong penulis untuk mengusung gagasan berupa Moralin dalam menanamkan akhlak sebagai basis pendidikan karakter dalam Islam. Moralin merupakan simulator game yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengguna, yakni anak-anak, dapat mengimplementasikan informasi dan pengetahuan secara lebih optimal. Di dalamnya, terdapat gagasan berupa 3 karakter utama yang ditonjolkan, yakni pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Serta gagasan tersebut juga ingin mencapai akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah dan menghindari akhlakul mazmumah. Penggunaan aplikasi ini nantinya akan terus ditinjau sebagai upaya pengembangan pada arah yang progresif dan positif. Pendidikan menjadi kunci penting dalam pembangunan bangsa demi mewujudkan karakter dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, generasi muda harus ikut andil dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Kami dari tim Satria Airlangga yang presentasi penjelasan dari tim Satria Airlangga. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.
Sekian dari kami. Terima kasih dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.